Kita mulai berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami di hari-hari akhir ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kesempatan yang telah berikan bagi kami. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini mari kita sama-sama dengar firman Tuhan. Waktu singkat ya kita manfaatkan, kita gunakan kesempatan yang ada, yaitu firman Tuhan hari ini berbicara tentang hikmat. Nah, hikmat itu artinya ya kepandaian, kekuatan gaib, sakti, itu pengertian hikmat. Tapi kita satu saja, itu kepandaian ya. Sebab kalau semuanya mungkin akan selesai, dan kita ambil salah satu dari pengertian hikmat adalah kepandaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini sama-sama sekali lagi berbicara tentang hikmat atau kepandaian. Kita akan membaca satu ayat di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, di sini dari ayat yang 10 yang bagian A, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita tahu sama juga ditulis dalam Amsal 9 ayat 10, sama pengertiannya. Nah, kita melihat saudara, hikmat itu tadi sedikit saya sampaikan bahwa sama dengan kepandaian. Jadi orang yang pandai, orang yang berhikmat tentu akan bisa memahami ya, takut akan Tuhan itu seperti apa ya. Takut bukan berarti kita bersembunyi, tapi takut kita adalah taat kepada firman Allah, taat kepada perintah Allah, yaitu merupakan ya upaya dari kehidupan kita. Kepandaian yang Allah berikan itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk memiliki takut kita kepada Tuhan. Bukan saja itu, saudara, kalau kita melihat dari Amsal pasal yang ke-9 ya, sama dengan perkataan ini. Amsal pasal yang ke-9, kita akan baca ayat yang ke-10 dulu, ayat 10 ya, demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, sama ya. Kemudian kelanjutannya, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita mengerti tentang hikmat yang adalah kepandaian, tentu pengertian kita juga akan meningkat ya, tentang kebenaran tentunya. Nah, di sini kalau kita sebagai orang yang memiliki hikmat, takut akan Tuhan, Tuhan memberikan apa kepada kita di samping ya kita sudah takut kepada Tuhan. Dalam pasal yang sama dari kitab Amsal ini, Tuhan mengatakan dari ayat yang ke-9, berilah kami bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, jadi kita butuh ya diajari, dipimpin, dididik oleh Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman dan rohani kita. Ya, ini jelas. Berilah orang bijak nasihat ya, maka ia akan menjadi lebih bijak, bertumbuh, bertambah bijaknya.
Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya. Nah ini, kita perlu belajar baca, ibadah dengan sungguh dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi satu bagian buat kita. Beda dengan apa yang dikatakan dalam kembali ke Mazmur 111 tadi, ya. Mazmur 111. Kita kembali ke sana. Apa yang dikatakan oleh Mazmur 111, ya. Ayatnya yang kelima di sana. Ayatnya yang kelima, diberinya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi dijamin. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak perlu khawatir. Tuhan memperhatikan di sini, ya. Saudara, bukan masalah kita diberi rezeki, tapi bagaimana kita takut kepada Tuhan dulu, baru rezekinya nyusul. Itu yang mengatur Tuhan, yang memberi Tuhan, ya. Seringkali kita memburu rezekinya, kita lupa kepada Tuhan. Nah, tidak mungkin akan terjadi hal ini. Justru di sini kita cari dulu takut akan Tuhan, rezekinya itu nanti bagian Tuhan yang akan memberi kepada kita. Nah, ini perlu supaya kita pahami, ya. Kita jangan mengejar berkat, jangan mencari berkat, cari Tuhan dulu, ya. Takut dulu sama Tuhan, sungguh-sungguh dulu sama Tuhan, baru nanti hal itu tidak usah dikhawatirkan, tidak usah diragukan, Tuhan pasti memberi, ya. Itu luar biasa. Nah, mungkin jemaat sudah mengalami atau belum, ya terserah, ya. Kalau kita pengen mengalami, jemaat pengen mengalami, ya belajar kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ayat 9, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Ini luar biasa, ya. Bukan saja diberi rezeki, tapi dilindungi Tuhan. Tuhan mengirim kebebasan kepada umatnya, bebas untuk bergerak, bebas untuk melakukan apa. Bukan berarti kebebasan ini disalahgunakan, kemudian kita melakukan apa saja yang kita mau, tidak, ya. Tentunya bebas ini yang sehubungan dengan kebenaran firman, ya, yang sehubungan dengan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Nah, ini penting, nah, supaya kita bisa mengalami satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Coba kalau hal-hal seperti ini kita terikat, tercekam dengan kondisi yang ada, kemudian kita takut melakukan segala sesuatu, bagaimana kita akan mengalami kebebasan? Justru ketakutan itu yang akan menguasai, ya, hidup kita. Nah, kita mau kemana takut, mau berbuat apa takut dan sebagainya. Nah, jangan, ya, kita jangan sampai tercekam dengan hal itu. Kita perlu hormati, taati aturan-aturan yang ada, tapi untuk berdoa, untuk ibadah, untuk membaca Alkitab, itu harus dilakukan. Supaya apa? Ya, Tuhan yang memperhatikan kita dari ketekunan, dari kesetiaan, dari pengertian, kepandaian yang Tuhan berikan kita ini luar biasa. Banyak contoh dalam Alkitab, orang-orang yang berhikmat, ya. Kalau kita baca dalam kitab Daniel pasal yang pertama, di sana ada pemuda-pemuda yang tidak, ya, menuruti ketentuan-ketentuan raja dalam menyajikan makanan untuk makan santapan yang disediakan oleh raja. Tetapi Daniel bersama rekan-rekannya tidak mau. Lebih baik mereka makan sayur-sayuran, ya, makanan yang sederhana, menyehatkan. Ternyata setelah diketahui, ya, mereka lebih sehat, lebih baik, lebih cerdas, lebih pintar, ya. Kalau kita baca Daniel pasal pertama ayat 6 sampai 8, itu 4 pemuda, ya, pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, ya,
tidak mau makan makanan santapan raja. Nah saudara, mesti di sana ada unsur paksaan untuk bisa memakan. Ayo makan bareng-bareng dan sebagainya. Tentu ada seperti itu. Tapi mereka tidak mau. Lebih baik makan sayur-sayuran ya daripada makan makanan yang disediakan raja. Nah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda ini dengan kebijakan, dengan kepandaian yang Tuhan pimpin ya. Kalau mereka tidak dipimpin Tuhan, tidak memiliki pengertian dari Tuhan, mereka pasti ikut, apalagi itu aturan dari raja ya. Tetapi mereka tidak ya. Ternyata apa yang mereka perbuat adalah lebih baik daripada orang-orang yang menyantap santapan raja ya. Bisa kita baca dalam hal ini, mari bisa kita baca dalam ayatnya yang ke 6 sampai 8. 6 sampai 8. Demikian. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Permintaan pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamakan Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah saudara, mereka punya ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Tentu kalau Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang disediakan raja, pasti menu makanan yang enak, yang baik, yang lezat dan sebagainya. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menikmati itu ya, menghindar dari santapan itu. Nah, ini kalau bukan orang pintar, orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin. Pasti ikut, apalagi hidangan yang disediakan oleh pembesar, oleh raja, pasti mereka nikmati. Tapi Daniel dan teman-teman tidak. Coba kita lihat ya, apa hasilnya setelah mereka melakukan itu. Ayat 15 kita melihat di sana sampai seterusnya. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjeneng itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur pada mereka. Kepada keempat orang pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka bawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapati mereka bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan, dan seterusnya. Nah, ini bukti bahwa Tuhan memelihara
Tuhan menyatakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang takut akan Tuhan dibuat perbedaan, ya. 10 kali lebih cerdas daripada orang lain. Itu adalah pemeliharaan Allah yang luar biasa kepada orang-orang yang benar-benar melaksanakan hukum Tuhan, perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun harus ada sesuatu yang dihindari dari kehidupannya, tetapi Tuhan membuktikan pertolongannya. Raja kagum dengan apa yang diperbuat oleh keempat pemuda ini. Ya, ternyata mereka lebih cerdas daripada yang lain. Itulah pernyataan Tuhan, itulah pertolongan Tuhan yang dibuktikan Allah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, sekarang untuk kita bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di GBDI Tambak. Saudara, mari kita belajar, bukan saja kita mendengar, bukan saja kita mengerti, coba kita mau belajar praktekkan firman Tuhan. Memang berat, ya, tidak mudah, tetapi Tuhan dengan kesungguhan, dengan upaya-upaya kita, Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Kalau kita berani menghindar dari masalah-masalah yang ditentukan seakan-akan baik, tapi ternyata membuat kehidupan kita menjadi bodoh, apa artinya? Ya. Namun sebaliknya, ketika kita belajar kepada Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghindari dari hal-hal yang ditentukan seakan-akan baik, tapi kita bisa memisahkan hidup kita dari segala hal yang dianggap baik. Disitulah Tuhan akan memberi yang lebih baik dari kehidupan orang-orang yang bisa mengerti akan apa yang seharusnya kita terima atau apa yang seharusnya kita tolak. Nah, di situ. Jadi kalau kita tidak diberi pengertian oleh Tuhan yang luar biasa, saya kira tidak mungkin akan bisa mengalami hal itu. Ya. Kita akan ikut-ikutan, apalagi raja sudah memberikan santapan yang paling enak. Wah, ini kesempatan buat kita nikmati. Tapi keempat pemuda ternyata tidak. Ya. Dia tidak menikmati santapan raja, hanya cukup dengan sayur-sayuran yang disediakan, mereka makan. Tapi ternyata setelah diperiksa, mereka lebih baik, kesehatannya lebih, ya, bagus, bahkan lebih cerdas daripada yang lain. Nah, ini cara Tuhan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, memang sepertinya kita ini enak jadi anak Tuhan, ya. Apa-apa dicukupi, apa-apa, ya. Kita tahu Tuhan itu tahu kebutuhan dan tahu ya apa yang kita butuhkan. Tapi jangan hanya sebatas kita tahu Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Bagaimana kita akan menjadi anak Tuhan atau pengikut Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh, ya, yang bisa mempraktekkan firman Allah dengan benar. Nah, disitulah nanti ada wujud nyata dari Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan sebagai apa yang sudah kita perbuat, Tuhan akan balas dengan luar biasa dengan cara Tuhan. Ya. Maka dalam ayat-ayat berikut kita baca dalam Roma pasal 2, ya, kitab Roma pasal yang kedua. Rasul Paulus pernah menulis hal ini, ya, pasal 2 dari kitab Roma ayat 19 dan ayat yang ke-20, ya, 19 sampai 20. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh
dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Nah, bagaimana kita akan bisa menuntun orang lain kalau kondisi kita ini masih belum mengerti? Ya, kita masih dalam kebodohan. Kita tidak bisa akan menuntun orang lain menuju kepada terang, menuju kepada kebenaran. Nah, kita harus belajar dulu, kita harus memahami dulu, kita harus praktekkan dulu, supaya nanti kita bisa membawa orang. Dikatakan mereka dituntun yang buta menuju pada terang, ya, dari yang gelap ya, dibawa kepada terang, dari yang bodoh dipimpin kepada orang menjadi dewasa, ya, dari hukum Taurat menuju kepada hukum kebenaran. Nah, ini tidak mudah, ya, tidak mudah, tapi itu yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama, ya, kita belajar bersama-sama, lebih sungguh-sungguh lagi, sekalipun dalam waktu-waktu yang sangat sulit seperti hari-hari ini yang sedang banyak orang menghadapi. Tapi mari kita dengan kebijakan Allah, dengan hikmat Allah, dengan kepandaian yang Allah berikan kepada kita pakai ya kesempatan-kesempatan yang ada ini, bukan dalam kesempatan waktu kebodohan kita, tapi dalam waktu yang baik, ya, kita akan bisa menyisihkan kesempatan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kebenaran firman Allah kita tangkap, kita simpan menjadi rema, dan kita lakukan kebenaran itu. Mungkin belum seutuhnya, tapi kalau kita ada usaha, mulai belajar sedikit demi sedikit, lama-lama akan bertambah banyak pengertian yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini kebenaran firman Allah, mari kita akan sama-sama berdoa mengakhiri dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Allah sudah memberikan kami pengertian tentang hikmat, kepandaian, kebijakan, kekuatan gaib, kesaktian. Itu akan diberikan kepada setiap kami ketika kami menghargai dan mengerti tentang hikmat itu apa. Kami supaya bisa memisahkan antara kebodohan dengan kepandaian, antara gelap dengan terang. Itu hanya bisa ketika kami mengerti Tuhan. Allah mendidik kami dengan pengajaran firman yang membawa, menghapus segala kebodohan kami, dengan kami belajar sungguh-sungguh kepada kebenaran firman-Mu, sehingga akan membawa kami menjadi orang-orang yang lebih cerdas seperti Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego. Mereka adalah orang-orang hebat yang benar-benar Tuhan pilih untuk menyatakan di tengah-tengah orang banyak. Tuhan, demikian juga kerinduan kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya kami lebih banyak lagi belajar kebenaran dan melakukan kebenaran firman. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya keterbatasan kami akan Tuhan tuntun, sehingga kami bisa mencapai tujuan yang kami rindukan, kami harapkan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di GBD Tambak, memberkati dengan kesetiaan, kesungguhan, memberkati segala upaya mereka, aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati. Sebentar kami anak-anakmu akan kembali pulang. Tuhan berkati kami semua dengan berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami menutup, mengakhiri ibadah ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan juga akan memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai bawah.
Tuhan seluruh jajarannya Engkau memberkati. Hari-hari ini yang menghadapi kesulitan, biar kami sebagai rakyat juga tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Terpujilah bagi namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Segala puji hormat syukur bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan pulang ke rumah masing-masing dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan urapan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami terima dan engkau pulang dengan berkat yang dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.